Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Triani, NIM A1C31955 dari kelas reguler B Pendidikan Fisika Universitas Jambi angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran suhu dan kalor. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kalor dan suhu. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Kemudian, suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Suhu dan kalor saling berkaitan karena memiliki hubungan sebab akibat. Perpindahan kalor dapat dibuktikan dan diukur dengan suhu. Selanjutnya, 4 jenis satuan suhu yang dipakai di dunia. Yang pertama yaitu Celsius. Celsius merupakan satuan suhu yang dirancang agar titik beku air ada pada 0 derajat dan titik didihnya ada di 100 derajat dalam tekanan atmosferik yang standar. Selain itu, satuan suhu Celsius dapat mewakili perbedaan suhu yang sama dengan 1 Kelvin. Kedua, Fahrenheit. Fahrenheit merupakan satuan suhu dengan titik beku air 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Fakta menarik mengenai satuan ini adalah min 40 derajat Fahrenheit sama dengan min 40 derajat Celsius. Satuan suhu Fahrenheit sendiri umum dan banyak digunakan di negara Amerika Serikat. Ketiga, Reaumur. Reaumur merupakan satuan suhu yang pada awalnya dibuat dengan menggunakan alkohol yang sudah sedikit membusuk. Oleh karena itu, ada yang mengatakan termometer Reaumur yang umumnya dibuat dengan menggunakan raksa bukanlah termometer Reaumur sejati. Keempat, Kelvin. Kelvin merupakan satuan suhu yang mana 0 absolut didefinisikan sebagai 0 Kelvin, atau ketika gerakan molekuler dalam termodinamika berhenti. Selain 0 absolut, terdapat fakta lain dari satuan Kelvin, yakni pecahan 1/273,16 dari suhu termodinamika 3 titik poin air atau 0,01 derajat Celcius. Dan Kelvin merupakan satuan internasional untuk suhu. Kemudian alat ukur suhu termometer. Yang pertama, termometer klinis. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Angka-angka pada termometer klinis didesain dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Bisa dilihat pada gambar. Kedua, termometer dinding. Termometer dinding umumnya dipasang tegak di dinding dan digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Skala termometer dinding didesain dari min 50 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Bisa dilihat pada gambar. Ketiga, termometer maksimum dan minimum Sykes Bellamy. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum di dalam rumah kaca yang dipakai untuk menanam tanaman sebagai bahan penelitian. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian alat ukur kalor. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi, dapat dilakukan pengukuran kalor atau kalorimetri. Kalorimeter adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya kalor jenis dari suatu zat. Kalorimeter bekerja berdasarkan asas Black, yaitu besarnya kalor yang dilepaskan oleh sebuah benda yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian perpindahan panas. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Perpindahan kalor atau panas dengan cara konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui suatu zat, tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kedua, konveksi atau aliran. Perpindahan kalor atau panas secara konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Ketiga, radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor atau panas secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui suatu zat perantara.
Berikut adalah contoh dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu asas Black. Asas Black dikemukakan oleh Joseph Black, di mana asas ini merupakan suatu prinsip dalam termodinamika. Bunyi asas Black. Pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Secara matematis, asas Black dinyatakan dengan Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kemudian, jika terdapat dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, asas Black dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran. Bisa menggunakan kalorimeter. Penerapannya secara matematis adalah Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas sama dengan M1C1 dikali T1 dikurang TA, dan Q terima adalah M2C2 dikali TA dikurang T2. M1 adalah massa dari benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih tinggi. C1 adalah kalor jenis benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih tinggi. T1 adalah temperatur benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih tinggi. TA adalah temperatur akhir dari percampuran kedua benda. M2 adalah massa dari benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih rendah. C2 adalah kalor jenis benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih rendah. T2 adalah temperatur dari benda yang memiliki tingkat temperatur yang lebih rendah. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa suhu menunjukkan tingkat banyaknya energi kalor yang ada di dalam benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin banyak energi kalor pada benda. Dan besar kalor yang diberikan pada sebuah benda yang digunakan untuk menaikkan suhu tergantung pada yang pertama, massa benda, kedua kalor jenis benda, ketiga perbedaan suhu kedua benda. Sekian presentasi dari saya mengenai suhu dan kalor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Hamasa.